Ya, kita teruskan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran tema 6, halaman 179, yaitu mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Nah, diolah oleh manusia sendiri ya. Nah, ini nanti digarisi ya, ini pengertian ya. Tolong nanti digarisi pakai stabilo bisa juga. Nah, terus perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, ini digaris juga, ini penting. Mencangkok, stek, dan menempel. Ada 3 berarti ya, perkembangbiakan buatan digaris. Nah, ini gambarnya orang baru mencangkok. Nah, mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, lebih singkat ya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tapi ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Pohonnya tuh nggak kuat ya. Kalau tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji, biasanya lebih kuat akarnya. Pohonnya besar, tinggi, dan bertahan lama. Nah, akar tanaman hasil mencangkok rapuh ya, lebih rapuh. Nah, ini kekurangannya. Nah, cara mencangkok tanaman. Ini ada alat dan bahan yang perlu disiapkan. Apa saja? Yaitu pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, langkah-langkahnya, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Lalu dikupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, dari getah ya. Nah, kira-kira panjangnya 5-9 cm. Ini ada gambarnya nih tadi ya, gambar yang A nih. Dikupas dulu ya kulitnya. Nah, baru yang B, setelah tutup luka pada dahan yang tadi kan, yang digores tadi, kulitnya tadi dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian dibungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Nah, ini ya. Ini nomor 2B. Tutup dengan tanah atau plastik ya. Terus ini diikat ya. Ini jadinya kayak ini ya. Tuh. Lalu apa? Disiram cangkokan setiap pagi dan sore. Nah, biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, kalau setelah akarnya itu tumbuh banyak, dipotongi. Nah, potong cabang dari induknya, kemudian ditanam. Ya, itu ya di tempat yang teduh. Nah, ini ada soal pertanyaan, dijawab ya 1-5. Langsung dijawab di buku. Nah, kita teruskan. Ini tidak usah. Halaman 183 kita lewati. Nah, kita masuk ke halaman 184. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Ini gambarnya. Jambu ya, jambu kristal ini baru musim ya. Orang jual jambu kristal. Nah, mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencakokan. Nah, ini keuntungannya mencangkok nih ya. Pohonnya tuh nggak tinggi, buahnya banyak. Nah, tuh. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Coba diisi 2. Apa pekerjaan di rumah yang kalian lakukan membantu orang tua? Nah, dan juga ini dijawab juga ya. Ya. Ini tanggapan ya. Nah, tanggapan. Itu apa yang harus kita lakukan ketika kita itu melihat sesuatu ya. Nah, ini dijawab ya. Itu. Nah, selanjutnya ini matematika. Soal cerita ini pembagian.
Nanti dijawab juga ya nih ya. Ada 3 soal ya. Nah, ini Bapak beri contoh sedikit. Nah, contohnya nih ya. Pembagian umpamanya 216 dibagi 4. Nah, caranya ini bikin garis begini. Angka 216 diletakkan di dalam, angka 4 diletakkan di luar. Nah, baru kita mulai pembagiannya. Nah, 4 dibagi 216. Ini nggak langsung ya, dicicil dulu umpamanya. Nah, 4 bagi 2, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Tambahkan lagi angkanya di sini, berarti 21. Berarti 4 dibagi 21 dulu, 6-nya belakangan ya. Nah, itu caranya. Nah, caranya 4 itu kita kalikan berapa supaya hasilnya itu 21 atau mendekati 21 di bawahnya, jangan lebih ya. Nah, itu. Nah, coba kita hitung perkaliannya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Nah, ketemu 4 kali 5 20 karena 20 mendekati angka 21 ya. Tulis 5-nya di atas ini ya. 5 baru dikalikan 5 kali 4 sama dengan 20 ya kan. Kita kurangi 1 kurangi 0 1, 2 kurangi 2 0, nggak usah ditulis. Nah, angka 6-nya turun jadi angka 16. Sekarang 16 dibagi 4 atau 4 kali berapa ketemu 16. Nah, yaitu 4 dikali 4. Kita tulis 4-nya di belakang 5 nih ya. Nah, jadi 4 kali 4 16. 16 kurangi 16 0. Jadi hasilnya 216 dibagi 4 hasilnya 54. Baru kita tulis di sini ya. Ini yang kedua mamanya. Kalau ini pas nih. Kalau tadi kan sisa 1 kan. Nah, kalau ini pas. 250 dibagi 5. Nah, 250 kita tulis di dalam, 5-nya kita andak di luar. Nah, 5 kali berapa? Hasilnya 25 atau di bawahnya. Nah, kita hitung ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25. Nah, pas. Kita tulis 5 di sini ya. 5 kali 5 25. 25 kurangi 25 0. Nah, 0 satunya ini kita bagikan ke 5. 5 dibagi 0, hasilnya berapa? 0. Kita tulis di belakang 5 ya. Berarti hasilnya 250 dibagi 5 adalah 50 ya. Nah, ini contoh. Jadi nanti dikerjakan ya. Nah, ini. Terima kasih.